Bismillahirrahmanirrahim. Nyonggo lakoni urip. Sukmaku pancen wis dadi kodho lan kodare masih sewu iso nyingkirni, ora bakal iso nggeser, ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrab, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Seperti yang sudah kita ceritakan di video sebelumnya, Nyai Sapu Jagat agak lega setelah bertemu dengan pemilik penjara gaib. Sejenak dia melupakan segala kekacauan yang terus melingkupinya. Dia memasuki mobilnya dan membawa mobilnya meninggalkan pelataran masjid. Gurunya menatap mobil itu hingga hilang dari pandangan. Sang pemilik penjara gaib berdiri di sampingnya terpaku. Dalam hati dia kagum akan kegigihan Nyai Sapu Jagat dan tidak pernah menyangka bahwa dia akan berhasil membawa selembar daun kering dari hutan larangan. Daun kering yang menandakan sebuah restu dan perlindungan dari penguasa hutan larangan. Saat mobil itu menghilang dari pandangan, Wisanggeni, Ratih, dan Adi muncul dari dalam masjid. Guru Nyai Sapu Jagat bergegas menghampirinya. Dia baru saja pergi. Bergegaslah nak, dia akan memerlukan pertolonganmu. Guru Nyai Sapu Jagat berbisik pada Ratih. Wajah Ratih berubah pucat pasi. Detik berikutnya, Ratih langsung berlari saat dia memahami bahwa yang dimaksud oleh gurunya adalah Nyai Sapu Jagat. Wisanggeni dan Adi menatap bingung. Maafkan aku hanya memberitahunya bahwa Sapu Jagat akan sangat memerlukan bantuannya. Wisanggeni masih tidak mengerti apa yang dimaksud oleh laki-laki di hadapannya, namun firasatnya mengatakan ini buruk. Dia langsung menyeret Adi berlari dari tempat itu. Saat mereka berada di depan gerbang, Sapu Jagat baru saja memarkir mobil ke dalam garasi. Dia keluar dari mobil. Sebelum dia keluar, dia telah memerintahkan semua yang ada di dalam tubuhnya untuk keluar. Dia berjalan sempoyongan. Dia merasakan tubuhnya sangat lelah. Dia juga merasakan sakit yang tiada tara di sekujur tubuhnya. Dia berjalan menuju pintu. Tepat di depan pintu, tubuhnya ambruk dan semuanya menjadi gelap. Ratih yang terlebih dahulu sampai di situ berlari menghambur. 5 menit kemudian Adi dan Wisanggeni juga menghambur. Adi membuka pintu rumah, sedang Wisanggeni membopong tubuh Nyai Sapu Jagat. Wisanggeni berlari membawa Nyai Sapu Jagat ke kamarnya. Ratih dan Adi berlari di belakangnya. Magdalena yang mendengar gaduh-gaduh segera keluar kamar dan melihat mereka tergopoh berlari menuju kamar Sapu Jagat. Beliau pun mengekor di belakang mereka. Wisanggeni membaringkan tubuh Sapu Jagat. Giginya gemeretak dan matanya merah. Dia bahkan tidak sanggup memandang keponakannya berlama-lama. Belum lagi bau anyir yang berasal dari koyakan-koyakan di tubuhnya yang membuatnya ingin muntah. Kondisi keponakannya memang sangat mengenaskan. Adi yang juga mampu melihat keadaan Sapu Jagat memeluk mamanya dan menyembunyikan wajahnya sambil menangis. Sedang Ratih dan Magdalena yang tidak bisa melihat menjadi bingung karena bau anyir yang membuat keduanya ingin muntah. Wisanggeni memeriksa urat nadi keponakannya. Dia hanya kelelahan dan memerlukan perawatan atas luka-lukanya.
Wisanggeni berbicara dengan berbisik, seolah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Setelahnya, dia berbalik dan menatap Adi yang masih menangis di pelukan mamanya. Wisanggeni memberi isyarat kepada istrinya untuk membawa putranya pergi dari situ. Setelahnya, Bambang Wisanggeni beralih kepada Ratih. "Sayang, Papa memerlukan air hangat. Bisakah kau membantu Papa membuatnya?" Ratih mengangguk pasti dan berlalu. Sementara Ratih membuat air hangat, Wisanggeni menghubungi dokter pribadi. "Tolong bawalah perawat bersamamu. Keadaannya sangat mengenaskan. Hampir seluruh tubuhnya terkoyak di beberapa bagian, termasuk wajahnya," kata Wisanggeni menjelaskan kepada dokter pribadinya. Setelah itu, Wisanggeni langsung menutup teleponnya. Setelahnya, Bambang Wisanggeni menghampiri Ratih dan mengambil air darinya. "Sayang, Papa tahu ini akan berat, tapi kau harus tahu, Papa ingin kau menguatkan hatimu." Ratih mengangguk pasti. Bambang Wisanggeni membawa putrinya ke kamar Nyai Sapu Jagat. Hati-hati beliau meletakkan nampan berisi air hangat yang dibawanya dari dapur di atas meja yang berada di samping tempat tidur, lalu menyeret sebuah kursi dan meminta Ratih untuk duduk. Ratih pun menuruti permintaan pamannya. Bau anyir kembali menyengat hidungnya. Setelah itu, Bambang Wisanggeni sibuk berlarian mengambil handuk, gunting dan kotak obat serta baju ganti untuk Sapu Jagat. Detik selanjutnya, Wisanggeni mulai menggunting baju Sapu Jagat dan membersihkan setiap lukanya dengan air hangat. Setelahnya, beliau membersihkan setiap lukanya. Wisanggeni memakaikan baju ganti. Wajahnya beku tanpa ekspresi. Sedang Ratih yang sejak tadi duduk memperhatikannya, bahunya sudah tergoncang karena tangis. Dia melihat semuanya, melihat setiap koyakan di tubuh kakaknya. Bambang Wisanggeni membawa nampan berisi air dan baju milik Nyai Sapu Jagat ke kamar mandi dekat dapur. Ketika beliau sampai di kamar, Ratih sedang mengoleskan salep di luka-luka Sapu Jagat. Dia memulai dari muka lalu ke bagian tubuh lainnya. Wajahnya masih sembab, namun air matanya sudah reda. Wisanggeni terlihat sedikit lega ketika putrinya berhenti menangis dan sedang merawat kakaknya. Dokter datang bersama perawat saat Ratih selesai mengoleskan salep di seluruh luka Sapu Jagat. "Dokter, saya sudah membersihkan lukanya dan Ratih juga sudah mengoleskan salep ke seluruh tubuhnya." Dokter dan perawat itu nampak bingung karena di mata keduanya gadis yang sedang terbaring itu baik-baik saja, hanya saja memang terlihat pucat. Namun wajah bingung dokter itu menjadi syok saat hidungnya mencium bau anyir dan matanya melihat kenyataan lain. Wajahnya semakin terlihat linglung. Bukankah beberapa detik yang lalu gadis ini baik-baik saja? Dokter mengucek matanya berkali-kali, sementara perawat yang berdiri tidak jauh dari situ, tubuhnya juga gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Ratih yang melihat hal itu mendekati perawat dan membimbingnya untuk duduk. "Tenanglah, Mbak, kakak saya akan baik-baik saja. Saya sudah merawat lukanya." Suara Ratih terdengar beku dan tanpa ekspresi di telinga perawat tersebut. Ratih tersenyum dan mencoba mencairkan suasana. Namun wajah perawat itu semakin ketakutan. Ratih beringsut dari tempat itu dan mengambil air putih, mengulurkannya pada perawat dan mempersilahkan untuk meminumnya. Perawat itu nampak ragu-ragu, namun Ratih terus menatapnya. Akhirnya perawat itu meminumnya. Wajah perawat itu terlihat lebih lega setelah meminum air putih, sementara dokter nampak canggung menangani Sapu Jagat. Bambang Wisanggeni hanya mengangguk, matanya hampir tidak berkedip menyaksikan semua yang dilakukan dokter. Selain luka-lukanya,
dia hanya kecapean dan sebaiknya dia bed rest hingga 3 hari ke depan. Tolong infusnya diganti jika habis, atau saya akan meminta perawat untuk menginap. Perawat yang mendengar kata-kata menginap, tubuhnya kembali gemetaran. Entah mengapa, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi orang terluka, bahkan yang lebih parah dari ini juga sering. Namun di dalam rumah ini, dia merasa terancam. Dia merasa sangat tidak nyaman. Bahkan sejak sebelum memasuki rumah ini, dia sudah merasa terganggu. Dia merasa rumah ini punya aura mistis yang sangat gelap. Dia seperti melihat banyak bayangan hitam datang dan pergi memagari rumah. Dan entah kenapa, dia merasa sesak. Apalagi ditambah dengan gadis yang sedang terbaring. Gadis itu benar-benar membuatnya ketakutan. Tidak perlu, Dok. Saya bisa mengganti infusnya sendiri, jawab Bambang Wisanggeni membuat perawat itu bernafas lega. Dokter menuliskan resep untuk pemulihan dan luka-luka Sapu Jagat. Setelah berbasa-basi, dokter pun berpamitan. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.